Inilah muhasabah untuk kita. Masihkah kita jumpa di Ramadan akan datang? Ya Bu, kalau rambut sudah memutih itu ukur tuh sekian kapan kita di rumah. Masihkah jumpa saya Ramadan akan datang? Muhasabah terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu falan tajida lahu waliya mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayuhan nas, usikum wa iyaya bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wallahu subhanahu wa ta'ala fi kitabil aziz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pertama-tama yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur yang mana Allah telah memberikan kesehatan dan kelapangan sehingga kita dapat berkumpul di musola kita ini. Kemudian salawat beserta salam tidak lupa pula kita sanjungkan, yaitu kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah telah memperjuangkan agama kita dari zaman dahulu hingga zaman sekarang, dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah sekalian, gimana kabar ibu-ibu, bapak-bapak? Alhamdulillah sehat. Masih semangat ya Bu ya, hari pertama, kedua, ketiga. Ya, biasanya kalau masjid pertama, kedua, ketiga itu penuh tuh masih itu. Belum masuk kita babak final ya Bu. Ini masih babak penyisihan. Mana tahu nanti hari ke-25 masuk semua babak final. Persis seperti pemain bola. Ada yang KO nanti babak ke-25 nanti. Ya mungkin karena alasan mungkin mudik lebaran, pulang kampung. Ini masih babak penyisihan. Kayaknya nih insya Allah nih istiqomah nih sampai malam terakhir nih. Dari modelnya ya. Anak-anak Ustadz mana nih? Nanti siapa yang tidak hadir nanti nggak boleh minta tanda tangan ya. Ini minta tanda tangan pula nanti. Apa judul Ustadz? Tanda tangan Ustadz. Siapa nama Ustadz? Nggak boleh. Ya harus hadir. Karena ini apa? Anak-anak masih ramai di musola kita ini berarti menandakan masih syiar. Itu tandanya. Kalau masih ada anak-anak di musola kita ini, itu bahwa apa? Bahwa jemaah kita ini akan datang masih makmur. Makanya ibu-ibu, bapak-bapak, kalau ada anak-anak kita jangan marah-marahi. Jangan dibentak-bentak. Apalagi kita tensi darah tinggi. Wah, pulang! Apalah napolan ini ribut, sholat. Jangan arahkan mereka. Namanya juga anak-anak. Ya, kalau masih ada anak-anak ramai di sini, berarti syiarnya masih hidup sampai selanjutnya. Maka mereka lah generasi kita nanti. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Masuk kita ke dalam judul ya. Judul kita silahkan dicatat adik-adik. Mungkin adik-adik udah tahu. Keberkahan dalam makan sahur yang ditetapkan oleh MUI Kecamatan Siak-Hulu. Udah dicatat? Ya, catat ya, itu judulnya. Nanti catat poin-poin materi apa saja nanti
Ya ringkas saja materinya, jangan perkataan Ustadz ini nanti kalian semua catat, nggak sanggup kalian nanti. Yang mana nanti petik pelajaran ringkas pelajarannya yang bisa dibawa pulang. Apa materinya? Diringkas saja nanti ya. Itu aja ya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Apa itu sahur? Sebenarnya bahasa sahur ini kalau dilafazkan dengan makhraj hurufnya ini sebenarnya ha. Ya, Bu. Karena kita ini tradisi di Indonesia ini sahur. Jadi ha besar. Ha. Sebenarnya ha itu di dalam bahasa Arab. Sahur. Nah, kalau kita bawa di sini nanti tradisi kita nanti apa? Sahur. Ini Ustaz tuh lebay kali itu tuh. Kalau mau diluruskan sebenarnya karena ha di situ tuh, ya. Ya sahur ha. Nah, bukan ha. Cuman karena kita di sini banyak nyebutnya apa? Sahur. Ya, perlu kita luruskan. Itu adalah sahur. Jadi kata sahur ini adalah makna akhir malam, yang mana kita makan sahur jam 3, jam 4, itu kita makan sahur. Maka banyak keberkahan kita dalam makan sahur ini. Di dalam kitab fikih dijelaskan, Ustadz, bagaimana kalau kita tidak makan sahur? Ya, tidak berdosa. Namun hukumnya adalah makruh. Karena apa? Kita nanti nggak sanggup, nggak ada energi untuk kita untuk berpuasa. Apalagi ada penyakit mah. Nanti apa? Mah gitu. Apa dia? Jadi usahakan makan sahur supaya kita sanggup puasa pada bulan Ramadan. Karena inilah kesempatan kita puasa bulan Ramadan ini, Bu, Pak. Bu, masih bisa jamin di tahun depan masih ada Ramadan? Masih. Dalam 1 tahun ini ada gak saudara kita wafat, meninggal? Ada. Inilah muhasabah untuk kita. Masihkah kita jumpa di Ramadan akan datang? Ya, Bu. Kalau rambut sudah memutih itu ukur tuh sekian kapan kita di rumah. Masihkah jumpa saya Ramadan akan datang? Muhasabah terus. Apalagi hidup sikit-sikit makan sakit itu nggak lama lagi. Ya. Apalagi rambut sudah memutih, uban sudah bertabur. Ya. Kulit sudah keriput dan kendur. Gigi sudah hancur, makanan pun bubur, nunggu masuk kubur. Persiapkan amal ibadah kita. Allah tidak pandang usia kita muda tua. Maka persiapkan Ramadan kita. Jangan kita tidak puasa gara-gara alasan tidak sahur. Jadi sahur ini apa? Untuk menguatkan kita tetap melaksanakan sholat subuh. Nah, itulah kelebihan sahur ini, keberkahan sahur ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang mana dijelaskan di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, tasahharu fa inna fis suhri barakatan. Maka sahurlah kalian, karena sesungguhnya di dalam sahur itu terdapat berkah. Banyak keberkahan di dalam sahur itu. Berkah umur kita, berkah rezeki kita. Doa kita setelah kita makan sahur, berdoa. Ya. Kalau dulu ada namanya, dulu ya, kalau sekarang ini nggak ada lagi. Nggak usah lagi yang muda-mudi praktekan, yaitu asmara subuh. Setelah sahur, setelah sholat subuh, baca aja Al-Quran, ya, tilawah Al-Quran, banyak-banyak berdoa. Karena adalah bulan pembakar dosa, bulan pengampun dosa di bulan Ramadan ini. Maka setelah sahur, banyak-banyak berdoa. Ya itu ya.
Kemudian malaikat bersolawat atas orang-orang sahur. Bisa dicerna nggak bahasa ini? Kalau ada kaum-kaum ya apa itu sini payah tuh jelaskannya. Yang suka-suka membid'ahkan tuh, mengkafir-kafirkan orang. Kalau ada di sini, kalau ada maaf ya. Karena mereka itu memahami dalil itu tekstual. Nggak dicerna dulu. Ya. Maksudnya apa? Bersolawat. Malaikat mendoakan kita. Nah, itulah keberkahan sahur itu. Apalagi kita setelah sahur itu berdoa. Itu malaikat mendoakan kita. Selamat dunia dan akhirat. Itulah keberkahan sahur itu. Bukan gak ada fadilah. Ya. Nah, kemudian, itu catat ya adik-adik. Nah, malaikat bersolawat atas orang-orang sahur. Ya, buat aja itu referensi apanya ya. Tuh. Kemudian makan sahur ini apa lagi? Waktu yang mustajab untuk berdoa tadi. Ya, paling tajam. Doa paling tajam itu adalah alat paling tajam itu adalah doa, senjata orang mukmin. Nggak ada yang lain. Paling tajam. Mungkin doa kita ini butuh proses, Bu. Bukan sekarang ini mungkin terwujud. Bisa jadi tahun, 2 tahun, 3 tahun. Mungkin karena apa? Mungkin kita banyak maksiat. Berbeda si A dengan si B, polan-polin mungkin berbeda doanya. Bisa cepat, bisa lambat. Apa sebabnya? Ya, tergantung dari dirinya, bersih hatinya atau kotor. Ada yang cepat langsung tembus. Seperti apa? Proposal, langsung cepat. Ada yang lambat, maka itulah mustajabnya, yaitu berdoa di waktu sahur. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian sahur adalah tradisi para rasul. Nah, Rasulullah juga dulu mempraktikkan ya sahur. Maka sahur adalah sumber energi kita. Kemudian mendatangkan keberkahan. Mungkin kalau kita tradisi di Indonesia pakai imsak, sirine itu mazhab Syafi'i. Karena mazhab Syafi'i ini penuh kehati-hatian dia. Untuk apa? Berarti ini tanda jam segini, berarti imsak. Berarti kita stop makan, stop minum. Itu sebagai untuk apa? Bahwa nanti mau habis waktu kita. Itu mazhab Syafi'i. Sedangkan mazhab Maliki gak ada pakai dia imsak. Hanya kita yang di Indonesia. Jangan kita menyalahkan. Nah ini Maliki salah, ini enggak. Karena Imam Syafi'i juga berguru kepada Imam Maliki. Mereka tidak pernah menyalahkan. Imam Maliki berguru kepada Imam Hanafi. Gak pernah menyalahkan. Oh Imam Syafi'i itu gak benar itu. Imam Maliki nggak benar. Karena Imam Maliki adalah Imam Al-Muwatta. Mampu mengarang kitab fikih berwajah hadis. Jadi Imam Syafi'i ini belajar kepada Imam Maliki. Maka ada perbedaan pendapat itu. Ya. Maka kita pilih mana mazhab kita. Ya. Umumnya kalau Indonesia adalah mazhabnya mazhab Syafi'i. Ya. Secara qodiyah kita. Ya prakteknya semua. Hukum Islam kita. Ya Syafi'i. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sampai jam berapa udah? Nggak usah lama-lama Bu ya. Ringkas saja, ringkas, padat, jelas sudah. Kemudian lanjut ke intisari. Ya, catat juga adik-adik ya intisarinya. Kemudian keberkahan makan sahur adalah terhindar dari hisab. Ya, dari hisab. Kemudian mendapatkan doa dari para malaikat. Kemudian mendatangkan keberkahan, kemudian berkah umur, berkah rezeki kita. Ya, itu ya poin-poinnya. Itu sekilas materinya. Ya, ambil yang baiknya, tinggalkan yang buruknya. Adapun perkataan yang benar datangnya dari Allah. Adapun perkataan yang salah datangnya dari saya. Lihatlah perkataannya, jangan lihat siapa yang mengatakannya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.